Van der Pas dan Van Mook inilah dua orang Belanda yang kemudian meninggalkan politik belah bambu, pecah belah dan sebagainya yang hari ini diwarisi oleh bangsa kita dari sisa-sisa feodalisme dan kolonialisme Belanda ini strateginya dari dua orang itu, Van der Pas dan Van Mook, termasuk pasca Indonesia merdeka. Nah, orang terbaik Belanda namanya Van der Pas ini khusus dijadikan gubernur Hindia Belanda di Jawa Timur untuk menangkal gerakannya Dr. Sutomo sebagai pemikirnya dan operator lapangannya Dr. Ambio. Kenapa? Karena Dr. Ambio ini kayak kitiran yang muter jatuh. Beliau jarang ngomong, itu jarang keliling mengorganisir massa. Alasannya nyuntik sapi, alasannya nyuntik wedhus karena dokter hewan, tapi menggalang kekuatan massa. Jadi maksurning itu dilakukan secara real, tidak hanya di Malang, tidak hanya di Nganjuk, tidak hanya di Sumeneb, tidak hanya di Probolinggo, tidak hanya di Lumajang, seluruh pelosok Jawa Timur. Maka kita harus berterima kasih, termasuk PDI Perjuangan harusnya berterima kasih. Karena kalau tidak ada Dr. Ambio, ranting-ranting PNI Jawa Timur tidak akan berdiri. Ranting PNI Jawa Timur tidak akan berdiri kalau tidak ada Dr. Ambio. Beliau yang keliling mengorganisir kekuatan Partindo dan Parindra di Wali Grembiang melebu PNI kabeh setelah itu. Beliau menjadi ketuanya PNI Jawa Timur. Yang berikutnya lagi, apa peranan beliau pada saat detik-detik menjelang Indonesia merdeka? Kalau di Jakarta dibentuk Dr. Sujumbiko Sakai atau BPUPKI dengan ketua Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, di daerah-daerah juga dibentuk namanya Dr. Sujumbingkai, daerah-daerah. Sumeneb ketuanya Dr. Sujumbingkai atau BPUPKI lokal itu Dr. Ambio. Jadi beliau berminggu-minggu ikut merumuskan teks undang-undang dasar, konstitusi, ikut merumuskan. Dr. Ambio berminggu-minggu ikut merumuskan dengan tokoh-tokoh pergerakan Madura, dikirim ke ketua BPUPKI di Jakarta. Ya, yang kita kehilangan dokumennya, surat yang dikirim Dr. Ambio atau Dr. Sujumbingkai Sumeneb atau Madura ke Jakarta, ini yang kita kehilangan, perlu dilacak ke arsip nasional. Mudah-mudahan ada, ini penting. Kenapa? Karena yang merumuskan konstitusi pertama kita itu bukan hanya BPUPKI di pusat, minta masukan-masukan dari Dr. Sujumbingkai. Ini yang tidak ditulis sejarah. Ini yang sengaja dihilangkan oleh Orde Baru. Kenapa? Kan di daerah-daerah orang nasionalis rata-rata. Siapa bakal PNI semua rata-rata. Termasuk Dr. Ambio. Nah, makanya kenapa Undang-Undang Dasar 45 itu sangat mengakomodasi kekuatan lokal, mengakomodasi dari akar rumput. Salah satunya ya orang-orang yang mengirim Dr. Sujumbingkai atau BPUPKI lokal ini nggak ada di sejarah ini, sengaja dihilangkan ini oleh Orde Baru. Nah, yang berikutnya tanggal 19 Agustus 2 hari setelah Indonesia merdeka, Dr. Ambio menjadi orang Madura yang pertama kali menerima kabar bahwa Bung Karno sudah memproklamasikan Indonesia. Kemudian dia mendapat surat langsung, ya, ada utusan Bung Karno diutus untuk menemui dia, tugaskan dia untuk menggerakkan Madura. Ya, Dr. Ambio ini bukan orang Madura, orang Nganjuk nyel Jawa tapi pintar basa Madura. Nganjuk nyel, tapi pintar basa Madura. Yang jadi pertanyaan, dia bukan orang Madura kok sama Madura nurut. Kenapa? Karena orang Madura itu senengane ngingu sapi. Nek sapi ini loro, sing diparani Dr. Ambio. Jadi kekuatan Dr. Ambio adalah masuk
ke jaringan peternak sapi dan petani. Karena petani pasti punya sapi. Kita Rajokoyo itu masih sapi. Nah, Rajokoyo ini terus kembung, sapinya kering, peternak. Makanya dia sangat diterima masuk ke seluruh kekuatan rakyat bersama. Selanjutnya, ketika sudah dapat teks proklamasi tanggal 9 Agustus, Dr. Ambyo langsung mengumpulkan tokoh-tokoh sak Sumenep dan sak Madura, dikondisikan. Kemudian perintah dari Bung Karno supaya daerah sebagai badan pelaksana proklamasi, jadi proklamasi punya badan pelaksana, namanya KNI, Komite Nasional Indonesia. Harus didirikan KNI atau Komite Nasional Indonesia di daerah-daerah sebagai badan pelaksana proklamasi. Urung ono jabatan, urung ono kementerian, urung ono departemen, urung ono apapun. Jadi yang dijadikan oleh Bung Karno bukan partai politik pada saat itu, bukan ormas, tetapi Komite Nasional Indonesia sebagai badan pelaksana proklamasi istilahnya. Nah, di Madura, di Sumenep pusatnya, ketuanya KNI Sumenep itu Dr. Ambyo. Jadi kalau ditanya Dr. Ambyo jasanya besar sekali. Selain memberi masukan kepada Ibu DKI Pusat tentang rumusan negara, tata negara kita yang kemudian mengarah pada konstitusi Republik kita, beliau juga menjadi orang pertama yang menggerakkan proklamasi di Madura. Sampai Madura itu melu Indonesia. Angel-angel Madura kena dokter suntik sapi selesai. Jadi selain kiai ternyata yang di rumah itu dokter suntik sapi pada saat itu. Karena kelulusannya Dr. Ambyo seperti disampaikan oleh Mas Yim tadi, jadi mungkin nembangnya menurut dulu di sana mungkin ya Mas, macam itu. Nah, kenapa masuknya itu di Sumenep? Salah satunya kultur Madura yang paling dekat dengan Jawa secara kultur itu Sumenep. Jadi Sumenep nyambung. Di Sumenep masih banyak orang-orang Sumenep yang bisa bahasa Jawa ini sebagainya. Nah, selanjutnya, ini menegaskan bahwa Dr. Ambyo ini bukan seorang penakut. Dia perantau di Madura, bukan orang Madura yang di depan, dia di depan menggerakkan orang-orang Madura untuk memproklamasikan Madura ikut Indonesia. Jadi menyambut proklamasi, menyebarkan itu. Kemudian saya tambah lagi tadi meminta pada Bu Ambyo untuk membuat 10.000 bendera merah putih kecil. Berhari-hari Bu Ambyo dibantu mudi-mudi Madura agar hanya berhasil membuat 4.000 bendera kecil, bed, terus ini bed kayak yang di Parimas ini disebarkan seluruh pemuda Madura. Nah, ini membuat gentar tentara Jepang pada saat itu. Dan jasanya Dr. Ambyo lagi adalah Jepang sak Madura itu yang rampungi Dr. Ambyo. Kemudian kapal-kapalnya direbut oleh kaum Republikan yang memimpin Dr. Ambyo. Minyak gorengnya, minyak bakarnya, kemudian berasnya, gulanya, kemudian mobil-mobilnya direbut oleh kaum pejuang yang dipimpin dan digerakkan oleh Dr. Ambyo. Pertanyaannya lagi, iki wong Madura kok mau diperintah sama beliau? Ternyata selain sapi, kunci Madura itu tanah. Dr. Ambyo selama di Madura berkali-kali mengadvokasi masalah agraria. Jadi reforma agraria itu sebelum teorinya lahir, Dr. Ambyo sudah melakukan gerakan-gerakan real. Salah satunya adalah ketika rakyat petani di desa pinggir Papas Sumenep digusur oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat Van der Bas jadi gubernur. Pada saat itu Presiden Madura dan Bupati Sumenep menggusur banyak sekali warga desa pinggir Papas dari desanya karena mau dijadikan basis pabrik garam. Mereka protes, yang
advokasi Dr. Ambyo. Dr. Ambyo petung lembut sama tokoh-tokoh di pemerintahan kolonial. Intinya, kowe nek ora kok kei lemah, aku mogok dadi dokter hewan iki gitu. Hewanmu mati kabeh ora ono sing ngupeni sapi sak dulu. Wedi, Belanda takut. Akhirnya sekian banyak petani pinggir papas dikasih tanah gigi, tanah Bogor, tanah milik Belanda. Tidak hanya di situ, sekian tahun berikutnya, setelah mereka menanam dan berumah tangga, membuat rumah di situ, mereka digusur lagi dengan alasan mau dijadikan hutan tanahnya itu, mau dijadikan reboisasi oleh Bupati Solok dan Sleman juga. Dr. Ambyo berontak, orang-orang disuruh protes, didemonstrasi untuk merebut kembali tanah di milik Dr. Ambyo di Sumatera. Sampai akhirnya Van der Plas sendiri, Gubernur Jawa Timur sendiri menemui Dr. Ambyo. Wes rek, ojo diterusin. Tadi Van der Plas bisa bahasa Jawa bersama kita. Wes terusnya Dok. Ya wes enak-enak ya apa enak-enak macam itu. Jadi yang mau bilang gitu, mau Dr. Ambyo. Ya kan enggak tanah. Sampai yang belum bikinkan surat sertifikat tanah untuk petani pinggir papas. Ya akan begitu. Gila ya. Lu saya orang gila ya lu saya. Gila secara kejuangan ya. Jadi kemudian saudara-saudara, petani-petani di Madura yang banyak penggusuran ditolong semuanya sama Dr. Ambyo. Nah, muncul orang Madura siji sapi loro tanah. Dua-duanya diselesaikan oleh Dr. Ambyo. Makanya kita udah basis yang kuat di Madura, basisnya juga perkasa. Itu Dr. Ambyo. Nah, itulah yang kemudian menjadikan modal bagi beliau untuk membentuk BKR. Beliau bukan tentara, tetapi seluruh eksponen tentara peta se-Madura dikumpulkan sama beliau. Kene kabeh. Aku lihat perintah kalau Bung Karno langsung, ayo bentuk BKR. Di BKR di Madura itu bentuk Dr. Ambyo. Jika pakai tentara, ini tentara harus tahu ini. Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian pada saat Orde Baru beliau agak lolos, pasti ada agak lolos. Karena beliau punya rekam jejak besar di BKR, termasuk ikut mendirikan tentara. Ini sejarah. Nah, termasuk Pangdam Jawa Timur yang pertama dulu itu teman akrabnya beliau. Jadi Panglima TT Teritorium 5 Brawijaya Kolonel Suwondo Amarjoyo, sahabat dekat beliau, dan membuat testimoni akan kepahlawanan fisik Dr. Ambyo. Jadi nih Pangdam Brawijaya yang pertama sebelum Kodam 5 terbentuk tuh namanya Panglima TT Teritorium 5 Brawijaya, memberi kesaksian musuh kurang kalian bahwa kepahlawanan beliau itu sudah diakui oleh semua kalangan, tidak hanya oleh TNI, oleh tentara juga diakui. Nah, yang berikutnya, tidak hanya eksponen peta yang dikumpulkan sama beliau digunakan untuk BKR, untuk bakal TNI. Ini juga untuk laskar buruh. Laskar buruh sakmena dua, buruh pelabuhan warna cuma dibentuk, dipersenjatai, digunakan untuk menjadi milisi Indonesia merdeka pertama. Sampai Jepang nggak ada yang berani seorang pun di Madura lari ke Surabaya membersihkan sisa-sisa. Nah ini pun di Madura itu bapaknya Mas Tony. Orang Madura harus berterima kasih. Nah selanjutnya memimpin pengambil alihan kekuasaan dari Jepang di Sumenep. Semua kendaraan dirampas, pelabuhan dirampas, kapal dirampas, bahan makanan dirampas semuanya. Yang memandu orang itu semua. Sangat buruk, coba dibayangkan. Umat dulu bisa manut, kan luar biasa menurut saya, kan gitu. Nah, semacam itu. Yang berikutnya, Mei 1946 atas perintah Menteri Pertahanan, beliau dipanggil ke Jogja untuk ikut mengurusi JOLSI. JOLSI itu apa? Jabatan Urusan Laut Seluruh Indonesia. Jadi Kementerian Pertahanan itu mempunyai salah satu bidang jabatan-jabatan, salah satu namanya JOLSI. Kenapa? Karena Sumenep punya pelabuhan besar dan dibawa menjadi program.
Makanya karena pusat Indonesia di Jogja pada saat itu waktu ngungsi itu dipanggil oleh Menhan, diminta untuk mengurusi itu kronik sejarahnya Dr. Ambyo pada dan saat Indonesia merdeka. Nah, pasca Indonesia merdeka, Dr. Ambyo memimpin Partai Nasional Indonesia, menjadi ketua DPD PNI Jawa Timur yang paling legendaris dan paling mengakar. Hari demi hari keliling dari desa, hari demi hari nyetir sendiri keliling Jawa Timur. Jawa Timur yang merupakan basis pesantren bisa dinyerahkan oleh Dr. Ambyo karena bertahun-tahun beliau total. Nah, basis-basis PNI yang digerakkan ini mana saja? Salah satunya adalah jaringan lamanya Dr. Ambyo di Jawa Timur. Jaringan waktu dulu beliau tugas sebagai dokter hewan di Lumajang dan Probolinggo, beliau pernah menggerakkan Laskar Petani, kemudian pernah mendirikan jaringan Arindra di sana. Nah, ini digerakkan, digunakan sebagai kekuatan utama PNI, termasuk di Malang Kabupaten dan Kota. Keliling mendirikan ranting-ranting PNI Kabupaten Malang orang itu. Nah, ini menjadi cikal bakal semuanya yang harus kita resapi bersama. Nah, kemudian pasca beliau ngurus PNI, beliau juga membersamai Pak Kajidul Arnowo ikut menjadi founding father-nya Universitas Brawijaya. Dari Politeknik Malang, Kota Praja Malang pada saat itu mengusulkan nama pada Bung Karno, ini tetap Politeknik Kota Praja Malang ataukah Universitas Kertanegara ataukah Universitas Brawijaya. Tiga ini. Bung Karno milih nama Brawijaya supaya apa? Supaya kebesaran Majapahit itu bisa lahir dari Malang, berdasarkan langsung tadi. Nah, kemudian perannya Dr. Ambyo Pak, karena beliau dokter hewan, beliau mempelopori fakultas kedokteran hewan dan fakultas peternakan. Tetapi kemudian setelah rezim berubah pasca 65, pasca 66, Dr. Ambyo tidak menjadi ring satu lagi di Universitas Brawijaya Malang. Diganti semuanya dengan orang-orang Masumi HMI sampai sekarang Brawijaya. Tetapi karena Dr. Ambyo punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang Masumi, apa itu? Fundraising, penggalangan dana. Dr. Ambyo itu pernah impor mobil dari Jerman, 1000 mobil ya Mas Tani. Dari sana sekian mobil lagi, 300 mobil lagi. Jadi di kala awal wong Malang durung duwe mobil, dia sudah impor mobil lebih dari sekali impor 1000 mobil. Impor motor. Makanya beliau ini menjauh pada saat itu ya kaya raya nggak umum. Sugih belekedu, sugih bondo bandu, bukan untuk pribadi, bukan untuk keluarga, untuk rakyat Jawa Timur. Ini yang tidak dimiliki oleh Masumi dan HMI. Makanya kenapa Dr. Ambyo untuk selamat pasca 65. Dia dipanggil lagi oleh jaringan Masumi yang menguasai Brawijaya, dikongkon khusus boleh duit. Bagian dari duit digunakan jaringannya itu aja, bukan jaringan politiknya. Pasca 66, Brawijaya kok Masumi sudah mulai. Kelompok PNI, kelompok nasionalis mengendur karena Pak Dularowo, Pak Ambyo semakin tekan tidak apa-apa. Tetapi jaringan logistiknya tetap diambil sama mereka. Nah, setelah diambil sama mereka, kemudian Dr. Ambyo dipreteli dari jaringan logistik. Ini kurang lebihnya semacam itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bung-bung, semuanya. Intinya adalah beliau ini adalah bapaknya PNI Jawa Timur menurut saya. Beliau adalah termasuk
perwakilan Founding Father dari Jawa Timur, ikut merumuskan konstitusi negara, ikut memproklamirkan Indonesia di Madura, ikut menggalang kekuatan nasionalis Jawa Timur, dan lain-lain. Yang menurut saya jasanya kalau ditimbang, timbangannya yang cepat, orang iso ditimbang. Saking gede nih jasanya Dr. Ambio. Untuk itulah itu yang bisa kami sampaikan, karena saya ditugaskan sebagai moderator untuk pemantik saja. Nanti habis ini pemantik ketikanya adalah Mas Tony, putra kandung daripada Dr. Iwan Ambio. Nanti beliau akan lebih detail lagi pasti menjelaskan Ambio anak kandung saya. Kalau kita akan murid-murid di usia Dr. Ambio. Untuk itulah, mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka! Merdeka!